Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Nusantara. Di sini kita akan membuat resep daripada untuk penyakit jantung, diabetes, asam urat, dan gagal ginjal, dan juga kanker. Jadi memang herbal ini telah diteliti secara medis, secara kimia farma juga ini sudah terbukti. Adapun bahan utama kita di sini adalah ini daun bidara. Kita letakkan di air, ambil 47 lembar atau 37 lembar juga bisa ya sahabat-sahabat Nusantara ya. Nah, ini bidadaranya saya potong dari pohon tadi ya, ini bisa sahabat-sahabat perhatikan. Ini daun bidara dan kita petik sudah seperti ini. Nah, seperti ini dia, udah kita petik ya. Yang kedua di sini ada namanya daun sukun. Daun sukun ini yang kering ya sahabat-sahabat Nusantara. Yang udah kering kita ambil dari pohonnya langsung dan kita jemur. Jangan mengambil yang kering jatuh dari pohonnya ya. Oke sahabat-sahabat, untuk mempersingkat waktu kita akan coba masukkan bahan-bahan ini ke dalam komposisi air ya. Kita udah hidupkan di sini apinya, air sudah mendidih ya. Jadi komposisi daripada airnya sahabat-sahabat Nusantara kita buat 3 gelas sehingga menyusut nanti menjadi 1 gelas ya. Jadi ini manfaatnya adalah untuk kanker, gagal ginjal, asam urat, diabetes, dan juga untuk penyakit kanker ya. Oke sahabat-sahabat, ini kita masukkan ke dalam daripada daun bidaranya ya. Ini daun bidaranya setelah kita cuci, kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih dengan takaran 3 gelas ya sahabat-sahabat Nusantara. Oke, ini kita masukkan. Oke, selanjutnya kita ambil kembali ini ya, airnya yang sudah kita cuci, kita rebus ke dalam air panas ini ya. Kita cuci bersih. Ini tadi sudah saya cuci ya. Nah, jadi ini supaya mempraktekkan kepada sahabat-sahabat, bisa 2 kali cuci, 3 kali cuci juga bebas. Ini kita masukkan sahabat-sahabat Nusantara ke dalam. Oke, kita masukkan. Ini juga kita masukkan ya, ke dalam. Jadi daun sukunnya berapa lembar Pak? 1 aja udah cukup, karena daun sukun ini lebar ya. 1 saja sudah cukup. Bisa kita potong-potong kecil seperti ini. Ini saya potong-potong pakai gunting. Nah, jadi bisa kita potong-potong supaya lebih kecil agar di kuali nanti atau tempatnya lebih muat ya. Usahakan sahabat-sahabat dalam merebusnya, usahakan jangan sampai menggunakan itu namanya aluminium. Alangkah baiknya menggunakan dia stainless ataupun terbuat dari kendi ya sahabat-sahabat Nusantara. Oke, kita sambil menunggu. Di sini tidak perlu menggunakan garam atau gula, nggak perlu, ini alami. Biarkan saja seperti ini natural. Ya, ini kita aduk-aduk supaya dia merata ya, sahabat-sahabat Nusantara. Di sini juga warnanya sudah mulai berubah. Nah, oke, sambil menunggu. Jadi ini memang bisa digunakan untuk penyakit diabetes, asam urat, rematik, dan juga untuk gagal ginjal, dan bisa juga untuk penyakit kanker. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya sahabat-sahabat Nusantara. Cuman di sini saya utarakan beberapa jenis penyakit saja, karena nanti kalau penyakit yang lain ada campuran khusus. Jadi kalau untuk 2 bahan ini, itulah penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ya. Oke sahabat-sahabat Nusantara, sambil kita menunggu di sini, airnya juga sudah mulai menyusut, daun-daunnya juga mulai. Kita aduk-aduk terus biar lebih merata ya sahabat-sahabat Nusantara. Konsumsinya ini adalah untuk kalau sudah penderita, dia
sehari itu 2 kali, pagi dengan malam. Tapi kalau untuk pencegahan atau antibodi kita ya bisa seminggu 3 kali. Jika sudah terkena, alangkah baiknya itu 3 sampai 2 kali. Jadi untuk sekali minum, sahabat-sahabat Nusantara, itu 1 daun sukun ya, dan 47 lembar atau 37 lembar daun bidadara. Nah, oke sahabat-sahabat, tidak usah pakai gula, tidak usah pakai garam, natural di sini. Sahabat-sahabat Nusantara, oke, di sini sudah mulai dia berubah warna. Kita diamkan saja. Efek samping tidak ada ya sahabat-sahabat Nusantara, karena ini memang silahkan nanti searching di Google juga, manfaatnya sudah cukup banyak ya. Di sini saya hanya menggunakan racitan atau namanya resep ya, karena memang herbal itu yang paling sulit orang untuk menguasai atau mempelajari itu adalah resep, komposisi obat namanya. Jadi misalnya obat ini cocoknya dengan komposisinya obat apa gitu. Jadi daun bidadara ini sangat baik kalau untuk penyakit dia kanker ya, atau tumor ya, atau dia diabetes, asam urat, dan juga gagal ginjal. Itu paling cocok dengan daun bidadara dengan daun sukun. Nah, komposisinya pun 37 lembar atau 47. Jadi tergantung sahabat-sahabat ya, menginginkan ya, mau bagaimana. Nah, ini kita diamkan terus, sudah mulai. Ingat sahabat-sahabat, usahakan merebusnya menggunakan stainless atau kendi, itu lebih alami supaya antioksidannya itu tidak memuai. Jadi tetap di dalam kandungan airnya. Semoga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat Nusantara. Silahkan dicoba, silahkan diamalkan. Ya, kita tunggu, sepertinya sudah mulai menyusut, warna daun juga sudah mulai kelihatan berwarna kuning ya sahabat-sahabat Nusantara ya. Nah, sudah mulai kelihatan warna kuning. Jadi nanti rasanya itu ya seperti teh juga, teh pahit ya sahabat-sahabat Nusantara, tapi terasa seperti kelat, gak apa-apa. Nah, ini kita menunggu sebentar lagi. Ini untuk konsumsi daripada 1 orang. Jadi kalau 2 orang Pak, ya dibuat lagi. Karena memang alangkah baiknya ramuan itu atau herbal itu kita konsumsi saat dia panas atau saat dia pembuatan pertama. Bukan tidak boleh kita banyakkan airnya, terus kita simpan misalnya di termos atau di tempat yang pemanasnya udah ada. Bukan tidak boleh, boleh, cuman dia komposisinya nanti berkurang, ataupun nanti zatnya itu dia ada berkurang. Jadi memang alangkah baiknya ya seperti ini, kita buat sekali minum. Ya harus rajin sahabat-sahabat Nusantara ya. Dan biasanya pengobatannya itu kalau kita rutin, kalau memang penyakitnya seperti saya katakan tadi, itu 1 bulan sudah sembuh. Nah itu pengalaman. Kalau sampai kita pengobatan 1 bulan ke atas itu udah sangat bagus sekali ya. Tetapi ingat, itu setiap hari. Kalau dia hanya penyakit ginjal, itu 1 bulan sudah nampak reaksinya. Jika kita teruskan lagi, ya lebih baik sahabat-sahabat Nusantara. Nah, ini adalah resep daripada Ahmad Suryo di Ningrat, Kuta Barat. Oke, sudah mulai menyusut sahabat-sahabat Nusantara. Kita biarkan sebentar lagi. Nah, jadi ini bahannya stainless. Karena memang biasanya saya untuk herbal itu menggunakan stainless atau dia kendi. Ya intinya sahabat-sahabat Nusantara, penyembuhan itu perantaranya ya mungkin ini. Tapi pada intinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ridho dan atas izinnya lah herbal ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi sebenarnya pada hakikatnya bukan herbal ini, tetapi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya sudah mulai menyusut ya sahabat-sahabat Nusantara.
bentar lagi. Warna juga air sudah mulai berubah. Usianya Pak gimana? Usianya lihat kondisinya. Kalau memang dia itu masih di bawah 10 tahun, ya setengah gelas. Jika di atas 10 tahun sudah bisa minum 1 gelas. Tapi kan jarang ya anak-anak yang terkena penyakit diabetes, asam urat, jantung kan jarang. Memang ini kebanyakan untuk penyakit daripada usia lanjut atau orang yang dewasa. Karena penyakit ini faktornya memang banyak. Ada faktor keturunan, makanan, ya kan? Jadi mengakibatkan berbagai macam penyakit. Oke, sahabat-sahabat, sudah mulai ini kita matikan. Oke. Ini akan kita angkat, akan kita dinginkan ya. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, ini akan kita tuangkan. Ini kita tuang, perhatikan. Nah, kita saring ini ya, supaya kotoran ataupun bahan-bahannya tidak ikut ke dalam. Oke sahabat, inilah dia, 3 gelas menjadi 1 gelas. Habis sahabat-sahabat Nusantara, tidak ada lagi airnya. Inilah dia. Nah, ini warnanya. Nah, tuh warnanya jadi seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya seperti teh. Jadi seperti teh dia. Nah, seperti teh. Jadi ini masih panas. Dia masih panas, kita lihat sampai masih berasap. Nah, masih panas. Ini dia. Diamkan dulu beberapa menit baru kita konsumsi ya sahabat-sahabat Nusantara. Jadi warnanya seperti teh. Oke sahabat-sahabat Nusantara, semoga bermanfaat apa yang menjadi materi kita hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat Nusantara apabila ada perkataan, ucapan saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.